Salam jumpa kembali di acara Si Bolga Multi Talent. Seperti edisi yang kemarin, kami hadir kembali di program India dan saya Richard, dan di samping saya ada siapa nih? Saya nggak sendiri. Sakti Purba. Ya, oke. Hari ini kita kedatangan kembali nih pemirsa N2S TV. Bintang tamu kita yang berprestasi pastinya. Dan hari ini kita mau perkenalan diri. Dan sebelum itu bro, kenapa bang? ini sudah nggak terasa edisi ketiga. Nggak terasa. Jadi sebentar kita Ya, betul. ingat kembali ya, bagi pemirsa mungkin yang baru menonton pertama kali, perlu juga kami ulang kembali dulu. Di awal kita ada sesi pertama itu tentang bakat-bakat dari Betul. putra-putri Sibolga di bidang Tarik tarik suara, vokal Jadi solo. penyanyi. Yang kedua, edisi kedua apa gimana bro? Pendidikan. Bidang orang-orang siswa-siswi dan mahasiswa yang berasal dari kota Sibolga yang berprestasi berhasil tukar pelajar ke luar negeri dan dapat beasiswa betul, kuliah di luar beasiswa. negeri. Jadi si Kuliah Bolga ini gratis kaya. di luar negeri gitu. Oke, dan edisi ketiga ini kita akan tema baru lagi nih. Tema Dengan baru tamu kita lagi, betul. Prestasinya baru. Kita akan perkenalkan diri aja langsung mereka ya. Oke, di kiri kanan saya sudah ada nih bintang tamu kita. Ya, Boleh yang perkenalkan diri. cantik-cantik. Cantik Ah. pastinya. Oke, lanjut aja langsung ya kita Langsung perkenalkan diri. kita perkenalkan dimulai dari Siapa sebelah dulu? kanan. Sebelah kanan kami. Silakan perkenalkan diri, Dik, namanya. Nama saya Fania Samudra, umur saya 14 tahun. Duduk masih sekolah Di 3 SMP. kelas Kelas 3 3 atau kelas 9 ya. SMP Triratna Triana ya. Oke, dan Ya. si sebelah kiri kami siapa? Nama saya Agnes Purba, saya masih berumur 16 tahun dan saya duduk masih di kelas 11 SMA. dari SMA SMA di mana? 1 Sibolga. SMA Negeri 1 Sibolga. Oke, yes. Ya, berprestasi, dan kita akan bahas dulu. Apa prestasinya? Nah, itu nanti yang kita bahas. Kita akan ya. bahas ya kan. Kita akan ubek-ubek apa prestasi mereka. Oke. Boleh cerita nih buat Fania ya tadi ya. Fania, oke. Kedatangannya kemari pasti ada prestasinya. Boleh cerita nih, prestasinya Fania nih apa nih gitu. Bakat apa? Bakat apa yang akan yang mau ditonjolkan kita dan ceritakan ke dipamerkan? teman-teman? Kalau saya berbakat dalam bermain piano. Piano. Wow, piano ya. keren. Kali ini alat musik yang dibahas ya. Ah, piano. Oke, dan Agnes? Agnes? Saya bisa bermain biola. Biola. Biola, Oke. itu aja. Apalagi? Apalagi? Saya juga bisa bermain organ gereja, Eh. bermain drum, bermain bass dan bermain piano, tapi masih belum. Pokoknya banyak lah ya. Sedang proses belajar. Lagi proses belajar. Oke, Oke. good. Nah, kita ngobrol lanjut lagi dengan Fania dulu. Fania itu kan pemainnya kan piano nih, ya. Sejak umur berapa nih kok bisa tertarik sama piano gitu loh? Sebenarnya saya dilesin oleh orang tua di saat berumur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun, Les piano sekitar di mana kelas nih? 3 Les piano SD di- ya? Di Bolga juga. Di Sibolga Ya, ya. di Sibolga. Terus berlanjut sampai Menjadi sekarang juga. hobi. Hobi menjadi jadi awalnya ditunjukin sama orang tua ya. Ya, benar. Oh gitu ya. Berarti sadar akan ada bakat itu justru setelah Dijalani. iya, disuruh ikut belajar dulu. Oh, orang tua ya. Dijalani baru ternyata ada prestasi yang menonjol di bidang itu. Nah, oke, kalau Agnes sejak kapan nih mulai kenal biola? Saya baru kenal biola dari kelas 4 SD, cuman masih belum dilatih untuk ke situ. Awalnya dari apa duluan? Dari Pertama kali saya belajar vokal. Vokal. Cuman di situ belum gitu tertarik dengan vokal, jadi saya lanjut ke keyboard. Heeh. Itu pun masih saat kelas 5 SD. Baru mulai tertarik pada biola pas kelas 6 SD. Gitu ya. Dan masih terus Masih terus berlanjut sampai sekarang. hari ini. Oke, pemirsa N2S TV, ini tadi perkenalan terhadap mereka dan prestasi apa yang mereka banggakan dan akan mereka bahas dan akan kita bahas di hari ini ya. Oke, Fania, itu kan tadi diperkenalkan sama orang tua, terus merasa nyaman nggak dengan setelah berkenalan dengan apa namanya piano, kemudian nyaman nggak setelah di apa Langsung ini? suka atau Langsung awalnya bagaimana? terpaksa? Bisa prosesnya Gimana? ada nggak dia menjadi suka? Ada. Boleh cerita prosesnya. dong gimana prosesnya. prosesnya? Awalnya saya merasa bermain piano itu menyenangkan dan kemudian lama-kelamaan saya menjadi serius dengan Serius ya. Berarti ada prosesnya. Berapa lama aja sampai dia merasa senang gitu jadi hobi?
Untuk adaptasinya sekitar 2 tahun. 2 tahun juga. Berarti ya. awal-awal tidak Masih. begitu suka, agak di Ya. setengah dipaksa lah ya. Nah, Oke. jadi mungkin itu juga mungkin satu yang penting kita juga sampaikan ke pemirsa bahwa bakat anak-anak ini kadang belum tentu langsung terlihat sejak Betul. awal. Dia harus diarahkan. Pertama kita arahkan dulu, baru kita amati, dan kalau misalnya ada pertumbuhan bakat ini, baru bisa kita lebih fokuskan ke bakat itu. Betul. Jadi kalau orang tua pemirsa N2S TV, kalau ada anaknya ya diarahkan dulu gitu loh, dicari Ya, apa semua. saja, Dicoba-coba apa aja, dulu. dicoba-coba mana yang cocok gitu loh. Nah kalau Agnes sendiri, kan belajar dulu. Nah tadi gimana? Apakah langsung suka dengan vokal dan biola tadi? Kalau yang vokal memang pertama senang. Senang ya. Tapi pas udah mulai masuk ke alat musik seperti keyboard atau biola, pertama kayak bosan kali, kayak kenapa Iya, harus iya. yang ini gitu. Gitu ya. Jadi tapi setelah berlanjut jadi agak jadi suka ini ya, juga. jadi suka ya. Kalau di biola mungkin ada deritanya ya, Banyak misalnya sekali pegal. beritanya. Nah, dia gitu ya. Iya. Ada, itu Iya. agak mengganggu. Betul. Agak ada beban ya kalau misalnya. Ya, di mobil. sini Iya, betul. belum lagi tangan di sini pegal lagi. Agak butuh energi ya kalau main biola itu sebenarnya. Iya, saya lihat juga kalau main biola itu susah, agak sedikit sulit. Jadi karena memang nggak semua orang gampang bisa mainkan biola. Jadi kalau main biola sama, ini adalah alat musik yang memang Yang- sangat nggak gampang. Tetap butuh Betul. perjuangan ya. Piano juga saya Piano selalu juga kalau orang bisa main. pegal ya, jari-jari ya. Benar. Nah, di awal-awal pasti susah. Dia harus susah. Oke, kita akan bahas kembali nanti prestasi mereka. Jadi kita pemirsa N2S TV udah penasaran kan apa aja prestasinya? Iya, kita akan sampai bahas kemana mereka sampai sudah kemana mereka menembak sampai bola. ke luar negeri loh. Ya, bukan skala nasional aja sampai ke luar negeri dan Nah, banyak sekali. Betul, dan bagaimana cara mereka bisa mencapai itu semua? Nanti kita akan kita kupas. akan kupas lagi. Jadi kita ada mau yang lewat dulu nih. Iya. Commercial break. Kita lanjut setelah Kita lanjut yang satu setelah ini ya. Kita kembali lagi di Sibolga Multi Talent. Hari ini masih di program, masih di channel N2S TV ya. Dan kita sudah kehadiran tadi dan udah tanya-tanya prestasi mereka, perkenalan diri mereka dan bakat-bakat apa yang dimiliki mereka yang akan kita bahas hari ini. Dan kita mau nanya-nanya lagi dengan Fania. Ayo, Fania. Kemudian ini ada beberapa alat musik. Apakah memang hanya piano yang Mulai dipelajari dari kecil, ya? Yang pernah dipakai itu apa aja? Yang sering dimainkan? Ukulele salah satunya. Ukulele. Oh, pernah belajar ukulele Pernah ya? belajar ukulele juga? Bisa main juga? Bisa. Bisa. Tapi sampai sekarang nggak ini ya? Nggak Nggak terlalu terlalu diterus. fokus. Nggak terlalu fokus. Kenapa? Kayak agak sedikit susah atau gimana? Ya mungkin karena waktunya juga sedikit, jadi Waktunya. saya lebih fokusin ke piano. Ke piano aja ya. Kemudian alasannya kenapa kok bisa? Oh, aku piano aja nih. Apa yang menjadi ketertarikan Fania Tantang bunyinya, dengan piano gitu ya. itu? Kan suaranya enak. Karena kalau piano bisa lebih beragam, dia punya tangga nada dan juga lebih bisa menghibur mood, lebih tepatnya menghibur, mengekspresikan ya. lebih dalam. Gitu ya. Jadi Ya. artinya lebih banyak variasinya, lebih banyak improvisasinya kalau dari piano ya. Benar. Nah itu ya. Jadi kalau piano itu mainnya lebih ini ya, lebih banyak kita warna-warna yang bisa kita ambil ya. Makanya alasannya kenapa piano ya. Ada alasan lain nggak gitu loh yang menjadi ketertarikan piano ini seperti ini, piano ini seperti ini gitu loh.
Karena lebih sering juga melihat di YouTube itu pianis-pianis. Pianis Berarti dia termotivasi iya, dari termotivasi dari Ya, pianis-pianis pianis. muda yang ada di TV-TV. Pianis siapa yang kamu suka, yang menjadi favorit kamu, yang ngefans sama pemain piano itu siapa yang favorit kamu? Seperti Lang Lang, Heeh, Yu Jawang, heeh, Tiffany Poon, heeh. Horowitz. Oh gitu Ada yang ya. kenal bro? Ada. Asli bukan dua dunia gitu. Nah iya, jadi Dia ngomong, aku bingung siapa gitu dia, ya. kalau nggak salah itu semua pianis-pianis sudah di tingkat Tingkat internasional ya. Ya. Oke, oke. Saya yang kenal cuma siapa, kenal pemain harpa. Oh, Semuanya. Indonesia. Ya, Iya, oke. iya, keren ya. Nah, kemudian prestasi apa nih yang udah kamu raih di Fania selama main piano itu? Udah apa sering. aja? Udah sampai mana? Udah sering ikut kompetisi ya? Kompetisi pasti udah sering dong, sering, ya ya. kan? Kalau main piano udah sering kompetisi. Nah, apa aja prestasi yang sudah kamu raih di dalam main piano tadi gitu loh? Seperti saya sudah berkompetisi di Hong Kong, Malaysia, dan juga senasional. Hong Kong tahun berapa dia? Tahun 2021. 2021. masih baru, bro. Yang baru-baru ya. 21 terus ada yang tahun yang sama 2021 juga? Ada banyak sih. Banyak sih ya, tapi nasional ya. Nasional ada satu tadi ya. Boleh dong kalau misalnya kita kebetulan kan di sini ada piano-piano. Boleh cerita dong. Piano sorry. Ada beberapa Ada piala trofi, kok jadi. trofi, ya. Trofi kok jadi Ah, piano. coba Jangan kita terpokok-pokok. tunjukin ya, biar Ada dijelasin beberapa ini. coba ya. Boleh dibongkar-bongkar dulu. Ini nih yang gimana nih? Kalau yang ini berasal dari Malaysia. Malaysia. Ya, apa nama kompetisinya? Nama kompetisinya apa? Eurasia Malaysian Piano Competition. Kategori apa waktu itu? Kategori intermediate, kategori age. Coba ini 13 boleh and aku 14. dulu nih. Ya, ini nih pialanya luar biasa. Gak akan jarang-jarang gue bisa, nggak pernah pun aku dapat ini. Namanya third place winner ya, intermediate apa nih? KB Gloria, age 13 to 14. Jadi untuk kelas umur 13 dan 14 ini nih. Oke, ini. Keren ya. Keren. Kita lihat Ini aja. satu nih. Kita taruh di sini Main. aja dulu nih. Ah. Yang lain mana nih? Boleh lihat nih piano apanya? Tropinya. Kalau Wow. ini Indonesia. Ini Indonesia. Indonesia. Ini Indonesia ya. Ini tahun Tahun berapa? Tahun 2021 juga. 2021. Wow, Fania Samudra, Indonesian Open Competition First 2000. winner, juara First satu dia. winner. Gila nih, Keren. coba. First winner. First winner, juara satu loh. Luar biasa Ini nih. pasti di sini banyak dari kota lain ya seperti Ini waktu ini, Jakarta dari mana ya? Serta ya. Ini kompetisinya di mana dilaksanakan? Di Jakarta. Saya kurang tahu, udah lupa. Oh, No, ini maksudnya ini waktu itu terjadi lombanya secara virtual. online, bro. Jadi ini kalau nggak salah ini tahun pada saat COVID ini. Iya, tahun COVID ya. 2021. Oh, ini iya, juga iya. 2021 Oh, gitu. Ini juga online. Ya, online. online. Oke. Jadi Ini- selama COVID mungkin itu juga satu keuntungan. Mereka bisa kompetisi tanpa perlu ke luar negeri, tapi lombanya itu tingkat internasional atau di mana saja. Yang lain Ya. ada? Ada Ini lagi? masih ada beberapa apa? Ini yang Hong Kong. Oh, Ini yang Hong Kong. Ini yang Hong Keren ya, bro. Kong. Bisa baca bro, ini tulisannya bahasa Mandarin. Wow. Bisa baca nggak? HKYPEF. Ah ya. TUF8. Ini berarti kompetisi ke-8. Tapi saya rasa dia bisa baca nih. Oh, boleh. Coba Iya, kalau coba kamu bahasa bisa baca Mandarin tadi nih, ya. bahasa Mandarin bacain ya. Kurang bisa. Ini keren. Tapi intinya keren. ini adalah lomba apa? Kompetisinya. Ini itu kompetisi apa? Boleh cerita. Dan ini tingkat internasional. Tingkat internasional. Jadi keren dan dapat Lima juara besar. 5 besar. 5 besar. Wow. Bentuknya Luar aja biasa. udah luar biasa ini. Nah. Ya. Ini yang ada tropinya. Sebenarnya ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang Kalau perlombaan Kalau sertifikat juga ada. ada sertifikat yang banyak udah dapat ya. cuman tadi nggak dibawa ya. Iya. Ya. Intinya banyak kategori. banyak lah yang dia raih, pokoknya prestasi-prestasinya. Jadi mungkin satu yang bisa kita tularkan ke teman-teman atau pemirsa ya, walaupun kita di Sibolga kota kecil, Iya. tapi tidak menghalang kita ikut lomba sampai ke seluruh betul sampai pelosok ke dunia, ke luar negeri. seluruh dunia bisa. Yang Nah, pasti sampai ke inilah Hong Kong, Sibolga. ke Malaysia, Betul. apalagi Indonesia. Jadi Tapi bisa artinya si Bolga Multi Talent ini menghadirkan bintang-bintang yang apa ya, anak-anak Qualified muda yang internasional, qualified bro, lah, internasional gitu. lah, bukan kaleng-kaleng lah. Oke, Keren. itu tadi dari
Fania. Oke. Nah, kalau adik kita, Kita Agnes, beralih ke Agnes beralih nih nih ke Agnes. Nah, Agnes, Agnes, boleh cerita dong di prestasi-prestasinya di bidang, Bidang musik, musik. apa aja? atau bidang lain mungkin Bidang ada? lain, Ah. yang lain boleh apa? Saya pernah lomba nyanyi dan itu memang lebih sering lomba nyanyi sebenarnya. Oh, iya. Saya beberapa kali juara di Pesparawi tingkat di Sibolga ini aja memang. Iyalah. Iya ya, berarti lebih ke Festival nyanyi ya. festival Oke. nyanyi yang banyak ya. Apa aja lagi? Apa aja ya? Beberapa kali, udah berapa kali lomba? Kayaknya Ini saya lihat topinya ada Ada banyak nih beberapa kayaknya. juga ya. Boleh nih ubuk-ubuk lah terlebih sini coba ubuk Oke. sini biar kita ubuk-ubuk. Tapi contoh lu, biar adil. Tadi kita ubuk-ubuk Fania. Ini terbaik 2. Lomba vokal solo anak putri usia 10 sampai dengan 13 tahun Pesparawi Kota Sibolga, Kota Sibolga, tahun 2017. 2017. Ini silver. Juara 2. Ini keren nih. Oke, ini Apa aja satu. lagi selain Yang lain apa vokal nih? solo? Yang- Bidang apa lagi? Coba ubek-ubek aja itu apanya? Bidang Oke. Yang Pialanya. ini juga juara 2 tapi lomba band di sini di tingkat kecamatan juga. Gitu ya. Ini lomba band. Juara 2 vokal grup musik pop gereja MPG Pesparawi ya tingkat kecamatan Sibolga Kota. Oke, yang lain? Oke, ada ini lagi. Ini lagi. Juara 1 lomba menyanyi juga. Wis, ini lomba 1 juara 1 vokal solo solo. anak putri Pesparawi. iya. Nah, ini keren-keren pialanya ya. Jadi inilah prestasi mereka di bidangnya nyanyi, kemudian di bidang ini piano ada tadi. bidang apa satu lagi nih? Nah, ini. ada apa ya? Ini apa? Ini agak Ini lomba desain poster juara Oh. 1 juga. Oh, berarti berbakat desain poster juga ya? Ya, saya juga suka menggambar. melukis. Juara 1 lomba desain poster putri tingkat apa ya? Tingkat SMP ya? F apa? F apa? FLS 2M. Oh, SMP ya. Oke, ini dia. Pialanya keren-keren semua. Cantik-cantik. Oh ya, saya semua. juga punya cerita soal menggambar. Saya dulu sewaktu TK Ya. pernah dimarahin sama guru karena buku saya sampai tipis untuk menggambar. Kadang disobek-sobek untuk menggambar. Tidak mencatat bro. Tidak Sampai gak mencatat. Wah, ini juga kayaknya ada pengalaman yang sama nih. Iya. Jadi anak-anak suka menggambar akhirnya kena marah karena Gitu ya. Iya. Ada cerita juga nggak boleh cerita di sekolah gitu loh. Yang cerita-cerita apalah yang gara-gara musik ini gitu. Ada cerita unik nggak gitu loh? karena bakat lah. Karena bakat nih gitu. Ya, karena biasanya bolos-bolos kali ya latihan, jadi kena marah juga. Itu jadi bolos juga ya. Karena persiapan Ternyata, ya, persiapan lomba. Iya, demi prestasi. Demi prestasi. kan? Oke, kita akan bahas lagi nanti cerita-cerita mereka. Bagaimana mereka menggeluti Dan piano, bisa meraih prestasi-prestasi bagaimana caranya ini. bisa prestasinya. Nanti kan kita- ngobrol-ngobrol lagi. Dan Hah? sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Heeh. kita lihat nanti mereka akan menunjukkan bakatnya Bakatnya. berikut ini. Mari kita saksikan penampilan mereka. Yes.
Kita minum dulu. Mm-mm. Minum dulu. Teh manis dari Maya's Kitchen. Dan di depan kita ada, Dan apa nih bro? wow, bolu kopi tadi katanya ya. Bolu kopi. Iya, dari Spesial. Dan bentuknya tuh bro. betul, dari Maya's Kitchen juga. Iya, loyangnya keren kali nampaknya nih. Iya, kayaknya lo yang bagus. Bisa kita sini? tes? Yuk. Ayo kita tes. Ya. Ayo kita coba. Jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu. Kita coba dulu nih. Saya duluan nih. Nah, Oke, tarik. Wow. rasa kopi. Pengen Ayo, nikmatin. Fania, Ayo, coba, Fania. Ini kayak jadi wisata kuliner ya. Ambil aja. Tapi nggak apa-apa, Maya's Nggak Kitchen apa-apa. punya ini asik. Maya's Kitchen. Iya. Agnes? Ayo, Agnes coba tes dulu. Agnes. Cek dulu. Enak bro. Rasa kopinya. Kopinya kental banget. Blended. Kental. Pokoknya nyatu semuanya. Keren ya. Ya. Nah, Maya's Kitchen punya nih. Jadi kalau kamu mau kopi kayak roti kopi, bolu kopi kayak gini, Banyak boleh pesan. lengkap ya. Ya. Boleh pesan. Nanti Boleh pesan. kita hadirkan nomornya ya. Kayaknya jadi enak. Oke ya, kita lanjut lagi. Sambil ngomong-ngomong ya. Ketemu lagi di Sibolga Multi Talent hari ini yang masih di sini kita nih di M2 STV sambil kayaknya belum habis. Mungkin Apalagi perlu yang kita tanya barangkali bro itu adalah bagaimana apanya ya mungkin ya kesulitannya ya. Iya, tentunya kalau piano, maaf saya minum dulu ya. Nah kalau piano kan nggak gampang tuh. Jadi pasti kalau saya dihadapkan dengan piano pasti saya buta. Mau diapain ya piano? Pianonya udah dibeli ya bro. Nah. Cuman mainnya yang susah ya. Mainnya susah dan piano itu nggak murah loh. Nggak murah, mahal. Itu mahal. Piano yang biasa-biasa aja itu sekitar 30 juta gitu. Belum lagi kalau grand piano ratusan juta. Oke, kita tanya ke Fania. Dalam hal bermain piano nih, ada nggak kesulitan-kesulitan yang kamu jumpain? Misalnya tantangan apa? Kayak aja, tiba-tiba bad mood atau apa? Tiba-tiba kalau mood gimana gitu loh? Coba, boleh cerita? Ya, kalau saya sedang jenuh, apalagi bad mood begitu ya, saya memilih untuk tidak latihan dulu karena saya rasa kalau dipaksa juga nggak ada gunanya. Jadi kalau ada mood atau happy gitu, ya di situ di-push semua. Nah, biasanya apa nih yang buat kamu apa? Itu kan kalau jenuh itu kan pasti tantangan. Apa yang buat kamu apa namanya? Jenuh? Artinya yang menjadi tantangan kamu itu entah kayaknya misalnya di sekolah Kecapean. rapotnya merah semua atau kecapean atau diputus sama kekasih kali atau pacaran. Udah punya pacar kan? Belum. Seriusan sekolah. banget kalau main pemain Masih piano ini sekolah. agak oh ya masih sekolah ya bang, masih kartu merah. Oke, apa ini yang buat kamu nggak mood misalnya? Tiba-tiba Paling sering lah, yang yang paling sering buat nggak mood hilang ini jadi males gitu loh. Yang buat ini, coba diceritain dong. Lagunya udah itu-itu aja, terus level kesulitannya beneran susah banget. Susah ya. Oh, jadi jenuhnya apa ya hubungannya dengan ini ya, dengan latihan ya. Latihan ya. Apalagi kan saya sendirian gitu, jadi nggak tahu mau nanya sama siapa gitu. Gitu ya. Jadi kemampuan diri sendiri. Terus kalau misalnya lagu-lagu yang menurut kamu susah, apa? Kalau misalnya tiba lagu ini gitu loh yang susah. Ya saya latihan terus. Iya, maksudnya ada nggak jenis lagu yang kamu main? Oh ini susah nih, ini susah lagu. Lagu yang untuk pastinya tahu kompetisi nih, biasanya ya. kompetisi Untuk yang kompetisi. Iya. sering mainin lagu apa nih kalau di piano biasanya? Lagu klasik. Klasik ya. Ya. Klasik yang berarti kamu suka dong pemain klasik yang favorit kamu siapa? Komposer klasik. Kalau komposer saya lebih suka Franz Liszt dan juga Chopin. Oh Chopin. Gila itu yang dulu-dulu tuh. Ya. Oke. Nah, itu dia. Legend. Itu kesulitannya. Kemudian kalau misal menghadapi kompetisi nih, Van. Kamu persiapkan nggak nih? Oh, aku mau ngadapin kompetisi ini. Apa aja persiapan yang kamu persiapkan gitu loh untuk kompetisi? Saya lebih ke latihan aja sih. Latihan aja, iya. Ya. Maksudnya latihan berapa kali? Apakah kamu kalau biasanya latihan berapa kali seminggu? Tiap hari. Tiap hari? Ya. Kalau dia misalnya kalau mau kompetisi berarti di durasinya jadi lebih ditambah panjang ya? Lebih lama. Ya lebih lama. Iya, kalau sekali latihan berapa lama biasanya? 2 jam. 2 jam. Jadi kalau misalnya mau menghadapi kompetisi itu jadi dipanjangin gitu. Ya benar. Oh, jadi durasinya lebih ini ya. Itu tadi kalau misalnya apa ya? Persiapannya. Jadi kalau mempersiapkan piano ini sebenarnya apa ya? Panjang, apalagi piano ini kan
gak gampang mainnya, sangat sulit. Nah, kemudian kamu punya nggak, misalnya dalam bermain piano, cita-citamu, kamu ini Fania ini apa? Pengen ini, misalnya harapan, maunya lebih ke festival ini yang ada di Amerika atau apa gitu. Ada nggak punya harapan-harapan misalnya? Oh ini belum gitu. Pernah Di mana sih target yang nggak? paling bergengsi mungkin yang pingin kamu? Kalau saya pengen di London. London. Festival apa tuh yang di London? London itu biasanya kumpulan yang hebat-hebat Hebat. gitu. Jadi Sangat kalau bergengsi ya. melihat mereka bermain, jadi saya juga tahu, wow ternyata begini gitu. Oh, gitu. Ya kalau London ya. Ya itu festival banyak Karena kan? memang musik klasikal merupakan bentuknya dari Eropa. Betul. Karena banyak komposer-komposer pun dari Inggris ya. Iya. Jadi London Jadi, itu adalah Udah nenek moyang Betul. mereka, musik nenek moyang mereka. Itu tadi ya. Oke. Kemudian itu tadi kalau dengan Fania. Nah, kalau dengan kita back lagi kembali ke Agnes. Agnes misalnya kalau dalam bermain biola itu kan bukan alat musik yang umum gitu loh. Pernah nggak ada kesulitan? Boleh cerita dong kesulitannya? Mungkin tiba-tiba putus tuh senarnya atau tiba-tiba mandeng gitu loh soundnya gimana? Ya bisa, karena biola ini kan juga ada masanya. Kadang kalau dia sudah talinya misalnya berkarat kan, Oh, gitu. pasti mau kadang putus tiba-tiba. Apalagi kadang kalau contohnya penampilan ada tampil, mau putus tiba-tiba, waduh. Iya. Saya pernah pas tampil lagi main nih, main biola. Talinya putus kena ke sini. Jadi Oh jadi kena ke muka. Senang. Jadi Kena itu pas lagi tampil. Sedang lagi Tiba-tiba on pek. stage. Itu malu dong ya. Gimana rasanya? kalau kayak "Hah, putus. Terus Aduh, gimana nih?" Langsung gugup. Panik. Langsung pas. Iya benar. Itu pengalaman yang nggak terduga ya kalau dalam bermain biola ya. Kemudian kalau tadi kan juga nyanyi. Kalau misalnya bernyanyi ada nggak misalnya tiba-tiba misalnya ketandangannya misalnya tiba-tiba minum es gitu, udah besok mau festival minum es, pernah nggak ya? Pernah dong. Ada cerita nggak misalnya? Apalagi kalau contohnya mau lomba ini, kalau udah lihat teman makan es atau makan gorengan lagi, Tergiur. aduh pengen gitu kan. Jadi kalau kayak gitu nahan nggak? Harus sabar, tahan, siap ini pasti makan gitu. Iya. Saya juga kayak gitu. Kalau udah habis nyanyi baru habisin gitu ya. Udah siap lomba ini, oke nyanyi naik panggung, selesai turun, mana gorengan, mana es gitu. Kayak balas dendam gitu dong ya. Iya. Oke. Nah, harus dipersiapkan agak Betul, lama ya. iya. Berapa lama persiapannya kalau misal mau festival itu? Nahan gorengan tadi? Seminggu lebih. Seminggu lebih ya? Luar biasa panjang gitu. Aku nggak tahan loh Bang. Kalau aku kan Itulah penyuka derita es gitu. lomba bro. Iya. Derita lomba harus Saya tuh diikuti. penyuka es loh. Jadi kalau Coca-Cola itu harus dingin. Kalau Saya bisa juga. minum ini Apalagi minum kalau dingin. lagi panas-panas, Iya ya. cuaca mau minum yang dingin aja gitu. Iya betul. Itu bisa karena lomba ya. Iya karena robot. Terus punya keinginan dong mau jadi apa? So Agnes itu pengennya yang Mau ini terus belum, di bidang ini bidang atau musik gimana? atau apa gitu loh. Kalau cita-cita sih pengennya jadi musisi. Musisi ya. Contohnya idola saya Siapa idolanya? Isyana Sarasvati. Isyana jebolan itu. Pakai lengkap dia bro. Betul. Musisi, penyanyi, Isyana pencipta lagu. baru satu lagi Raisa. ya. Itu bukan main-main loh bukan kaleng-kaleng. Keren ya. Jebolan Emang jazz. jurusan apa? Itu sekolahnya, musiknya. iya. Musiknya bukan musik main-main, jazz loh, jazz. Amrik. Saya pernah googling juga Isyana itu siapa. Kalau Isyana itu suka lagu orkestra gitu. Oh iya. Kalau Raisa juga aduh. Ya. Makanya dia waktu juri idol saya pernah ini kenapa baru prestasi baru bisa masuk idol jadi juri idol. Rupanya sepupu saya bilang tahu aja yang nggak tahu ini siapa Isyana siapa Raisa. Rupanya oh iya gue yang katro nggak pengetahuannya ini nggak terlalu banyak. Oke itu jadi cita-citanya apa nih? Pengen jadi Raisa gitu seperti Raisa. Atau? Saya bukan seperti Raisa, saya lebih suka jadi seperti Iya Isyana. betul. Isyana ya. Isyana Sarasvati. Oke. Musiknya pasti suka dong ya Isyana ya. Tapi sekarang Isyana kayaknya udah jarang produksi ya. Jarang. Kalau saya sekarang Dia jadi udah mulai belajar mau ngapa musik juga nggak? Ada dipelajari nggak? Ada yang nggak dipelajari. Ada memperdalamkan mau suka bidang musik ada nggak? Ada. Misalnya sampai ke tahap produksi gitu bisa. sekarang saya lagi belajar mau menciptakan lagu. Iya, ciptain lagu, Bo. Orang si Bolga keren banget ciptain lagu. Oh, jadi pingin jadi pencipta lagu juga ya. Iya. Oke, itu dia tadi ya. Nah, pemirsa E2S TV,
Itu tadi yang jadi harapan-harapan mereka, cita-cita mereka. Jadi mereka itu ekspektasinya tinggi-tinggi loh ternyata. Ada yang di London, ada yang pengen jadi Isyana Saraswati. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang berprestasi. Mimpi-mimpi yang tapi mimpi boleh kapan aja bisa bermimpi. dicapai. Betul, karena taruhlah mimpimu setinggi langit ya, Setinggi bintang di setinggi langit. bintang di langit. Kalau ya. jatuh pun masih nyangkut di atas tiang listrik. Masih belum Masih jatuh-jatuh tinggi. amat ya. Oke, pemirsa N2S TV, kita lanjut lagi nanti ya. Kami Iya. mau nikmatin ini dulu nih. Iya, sambil menonton kita lihat bro, Apa nih yang mau ditampilkan? bagaimana mereka tampil Ya, mereka tampil. setelah yang satu ini. Setelah itu, kami makan dulu ya. Kalau mau pesan, telepon ke My Kitchen. Oke? Kembali lagi kita di Sibolga Multi Talent dan kita sudah masuk sesi berikutnya nih ya. Kita udah mau hampir closing. Closing ya, tapi masih belum. Tapi masih belum. Masih ada mau nanya lagi. Banyak lagi yang mau kita tanya nih, yang ngobrolin. Oke, pertama untuk ke Fania dulu. Van, saya kan sebelum misalnya bawa acara ini tahu bintang tamunya Fania, oh piano, ya kan, passionnya piano. Saya googling nih, googling tentang bagaimana sih orang pemain piano itu. Katanya pemain piano itu identik dengan pintar matematika. Benar nggak sih? Nah itu satu. Kemudian ada nggak pengaruh dengan bermain piano itu dengan prestasi kamu di sekolah? Pasti suka matematik ya? Kurang. Kayaknya bisa ya. Karena itu coba ayo diceritain. Kalau hubungan matematika dengan piano, menurut saya kembali lagi ke individu masing-masing. Bagaimana cara mereka menyukai suatu hal. Betul. Gitu ya? Ya, begitu. Oh ya, jadi nggak selalu ya. Padahal kan memang main piano itu kan ada hitung-hitungannya kan.
Hitung-hitungan nada-nadanya setengah, barcode-nya berapa, bar per barnya itu ketukannya berapa. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu mencolok ya, harus pintar matematika ya. Enggak terlalu. Nah, terus kalau misalnya katanya pintar, orang pemain piano tuh pasti pintar. Nah, kamu Ada merasa prestasi nggak? akademik lah Prestasi gitu ya. akademiknya pasti nggak ketinggalan. Nah, bagaimana dengan prestasi akademik Fania di Ya, sekolah? lumayan lah, Lumayan lah. Juara berapa, Fan, di sekolah? 3 besar. 3 besar. Wow, ya pastinya diterirana ya. 3 besar itu pasti wow, pintar. Lumayan berprestasi. Nah, kemudian itu tadi ya, apa namanya, dengan apa itu sekolah pasti ada pastinya pemain piano pasti. Nah, pernah nggak kalau untuk mempersiapkan misalnya untuk festival itu membagi waktu dengan sekolah? Apa keteteran nggak ya? Coba cerita dulu. Gimana cara membagi Nah, cara bagi waktunya. Nah, itulah namanya time management. Time management. Domain time management. Ini bro, kita kelas 9 masih main kelereng bro. Ini tuh time manajemen. Itu Domain time management aja. Iya, salut. Aku mau gali nih apa nih? anak-anak milenial gitu. Iya, anak milenial sekarang lagi. Gimana cara kamu time management? Gimana nih? Apa di time management seperti apa nih? Time management ya kita harus pintar-pintar bagi waktu dan juga kalau misalkan ada waktu luang ya kita gunakan sebaik-baiknya. Pernah dengar nggak 24 jam itu bisa saya orang punya tapi nggak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi Betul. loss begitu aja. Ada banyak. Semua kita dapat 24 jam, tapi tidak semua memanfaatkan 24 jam dengan optimal, ya. Betul. Kalau jam tidur sendiri masih 8 jam atau berkurang? Ada jam 7 jam, masih 7 atau 6 jam gitu? Ya tergantung juga sih. Enggak terlalu ya, masih normal lah ya, Masih normal, ibarat. ya. Masih nggak menyita lah. Ada orang kan sampai lembur gitu loh, mungkin gua harus latihan gitu. Atau besok bikin alarm jam untuk besok latihan jam 5 atau enggak. Kata kalau pagi kan lebih cepat masuk nih. Enggak ya, Bisa nggak sampai diatur ya, segitunya belum sampai masih Iya, sosok lah cocok, semua ya. sosok. Oke. Kemudian sebenarnya kalau kamu misalnya kan udah menggelutin dengan piano, apakah cita-citamu apa sebenarnya? Kalau misalnya kan ada orang main piano tapi cita-citanya dokter gitu loh. Kan lari gitu dengan musik. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Van? Sebenarnya lari sih, karena saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha, lari ya? Ya. Pengusaha, Ya, pengusaha apa cita-cita ini? jadi pengusaha. Ya di bisnis lah. Gitu. Bisnis ya, pengen ngerain Keren, bisnis. keren. Dan sekarang udah mulai ada nggak ini ketertarikan sama bisnis berarti? Anak-anak sekarang kan sering jualan online tuh, belinya di Ya, sekarang makin apa cepat sih? nih. Ini hebat-hebat. Yalah, yang online itu nanti dia pasarin lagi gitu loh ke kawan-kawannya sekolah. Udah mulai nggak nampak bakat bisnisnya? Kalau saya sih dari menjalankan usaha yang orang tua saya. Oh gitu, orang tuanya Ikut terlibat ya. Ya ikut terlibat ya. Oke, itu dulu dia. Nah, Itu membuka peluang dia. oke. Nah, itu tadi dari Fania. Nah, kalau biola sendiri, sang pemain biola ini gimana nih? Agnes, gimana cara membagi waktu dengan sekolah gitu loh? Biasa saja sih, nggak Nggak terlalu ini ya, nggak Terlalu terlalu kesulitan berpengaruh, ya. ya. Membagi waktunya. Coba cerita tadi, gimana? Nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu keteteran lah ya. Dan memang kalau misalnya prestasi akademik dengan sekolah, nggak terlalu ketinggalan ya gara-gara ini. nggak terlalu. Nggak terlalu ya, masih bisa lah diatur ya. Nah, kalau Agnes sendiri, cita-citanya jadi apa sih sebenarnya? Saya cita-citanya mau jadi musisi karena Musisi. itu bagian dari hobi saya. Maksudnya pekerjaan itu juga bisa jadi hobi gitu. Jadi hobi saya bisa dikembangkan Gitu untuk ya. kehidupan Musisi ini berikutnya. spesifiknya entah jadi penyanyi atau apa gitu, lebih spesifiknya apa? Saya lebih suka jadi pemain alat musiknya sih. Main alat musik. Iya. Iya ya. Bukan singer. Banyak loh yang ini pemain-pemain musik yang memang punya masa depan cerah. Jadi jangan ragu untuk apa ya bermain di segala musik, bidang, ya. segala bidang termasuk bidang musik karena memang prestasi apa masa depan pasti cerah kalau di musik. Oke. Nah, ini kita udah mau closing. Nah, buat kasih motivasi dong teman-teman di pemirsa N2S TV di rumah buat Fania dan Agnes. Fania dulu. Apa yang bisa nih kita yang kamu bagi? bagikan Buat supaya teman-teman. teman-temannya juga bisa Betul. termotivasi untuk ikut. Nah, kalau mau jadi pemain piano nih, oh ini, cerita dong, Fania. Ya itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Dimana kalau mau mencapai suatu hal itu tidak ada yang instan. Iya. Jadi harus ada jalan, mau berkelok-kelok kayak atau apa ya jalani aja. Gitu. Ada tantangan harus tetap dilalui ya. Oh gitu ya. Jadi setiap tantangan jangan buat itu kita down ya, apalagi jatuh. Oke. Oke. Terus kalau Agnes apa nih yang
motivasi untuk teman-teman di rumah. Untuk teman-teman semua, apapun yang kalian sukai, lakukan saja semuanya. Karena, tapi dalam hal positif ya, bukan berarti dalam negatif. Lanjutkan terus, karena itu bisa memperbaiki masa depan. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang orang tuanya sedikit cerewet, sedikit-sedikit dipaksa gitu. Orang tuanya cerewet nggak sih? Cerewet. Semuanya orang tua yang cerewet yang anaknya berhasil, bro. Iya, betul. Saya kan nggak bilang, Bang. Ini Ya, juga bersyukur cerewet lah kan? kalau kita punya orang Mama tua kan? cerewet Ah, ya. enggak, oh. Karena cerewetnya pasti untuk kita, bukan untuk orang lain loh, bro. Oke, lanjut. Ada lagi? Kalau orang tuanya maksa harus ini harus ke situ. Coba lakukan dulu. Lakukan saja karena orang tua itu pasti memberikan Tahu yang terbaik. Pilihan orang tua pasti yang terbaik ya. Oke. Nah, itu dia. Dan kita buat pemirsa N2 STV yang punya prestasi boleh nih gabung ke kita nih di Betul. Sebuah Multi Talent. Apa aja, bukan harus musik loh. Harus musik, siapa saja pemirsa yang punya bakat atau talenta yang Iya, bisa talenta kita share ya. kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikut bergabung dengan Sibolga Multi Talent. Ya, Silakan hubungi Ke- kami. di sini nih, Ya, ini ada di Ini. bawah. text line. Atau bisa langsung ke di Kolas Musik School atau langsung ke kantor N2 STV. Oke. Oke, nah gini bro. Oh iya, Ini ada sesuatu. Nah ini kita Ada yang beruntung, beda hari ini. beruntung untuk edisi kali ini. Iya. Kita ada sponsor nih. Boleh dia, dia, bro. Ini souvenir buat Ini souvenir dari rumah cetak. rumah cetak Rumah cetak ada di Jalan Sisingamaraja iya. nomor 117. Hans Multimedia Printing. Printing Iya. ya. Jadi tempat mencetak spanduk, Betul. souvenir, undangan, segala hal, kalender, segala hal yang menyangkut cetak-mencetak boleh di sini. Dan Jadi souvenirnya ini tumbler, tapi ada tulisan Sibolga Multi Talent. Multi Talent. Ini langsung dari Ada mereka. logo Nicholas Music School. Dan langsung dikasih untuk mereka. bintang tamu ya. Ini untuk Fania. Fania. Oke. Bentar, jadi saya serahin untuk Fania. Ini buat Agnes. Iya. Oke. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan dari Sibolga Multi Talent ya. Ya, termos. Tumbler. Oke, pemirsa N2 TV, berakhir sudah edisi ketiga Sibolga Multi Talent. Sampai ketemu lagi kita di edisi keempat nanti ya. Nantikan, pasti ada yang beda nanti. Masih yang Kita beda. mau bikin refreshing dulu nanti yang edisi keempat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan nantikan kehadiran kami di Sibolga Multi Talent. Saya Richard. Dan saya Sakti. Saya Agnes. Agnes, Oh, ya. yes. Dan juga saya Fania. Mohon Fania, pamit mohon dan pamit. sampai ketemu di edisi keempat ya. Nah, dan saksikan penampilan terakhir dari Mereka. mereka berikut Oke. ini. Terima kasih. Yo, Dadah. bye-bye.